Oke, jadi seperti yang saya sampaikan, tetap kita akan bicara perdata ya. Apa sih bidang-bidang dari hukum perdata supaya kita bisa lebih memahami apa yang menjadi pokok bahasan kita ya. Karena pokok bahasan kita memang masalah keperdataan ya, bukan masalah publik ya. Ini hak properti ya, hak kepemilikan, hak kebendaan ya, hak seseorang ya, hak subjek hukum lah intinya. Nah ini Dr. Sri ini dia banyak bicara mengenai hukum kebendaan sih ya. Jadi bukunya itu sebetulnya terkenal sih, gampang dicari juga ya, banyak yang jual. Nah Ali Cidir mungkin agak susah tapi tetap ada yang jual ya, terutama di media-media online tuh banyak. Nah, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Ya, jadi ini bukan antara negara dengan warganya, ya kan? Hukum perdata pada umumnya adalah sebagai norma yang khusus untuk mempertahankan kepentingan seseorang dalam hubungannya sebenarnya, dalam hubungan kekeluargaan, hubungan perdagangan dan lain-lainnya. Ya, jadi artinya intinya orang dengan orang lah. Itu hukum perdata. Ya. Sedangkan kalau hukum publik kan negara sama orang. Suatu norma hukum adalah suatu aturan yang semaksimal mungkin harus dipertahankan oleh penguasa, pemerintah, dan pihak yang lainnya dikenakan sanksi jika tidak diindahkan. Jika norma tidak diindahkan, maka penguasa akan turut campur atau penguasa akan memberikan bantuan kepada seseorang untuk mendapatkan haknya. Ya. Ya, jadi di sini kan dikenakan sanksi. Ya, betul. Jadi memang norma hukum itu kan ada pandangan yang mengatakan baru dianggap norma hukum sebetulnya jika ada sanksi ya. Kalau tidak ada sanksi ya justru malah tidak bersifat mewajibkan ya. Ada pandangan seperti itu ya. Tentunya kan tidak semua norma hukum itu ada sanksinya ya. Apakah dengan demikian kemudian kalau nggak ada sanksinya itu bukan norma hukum ya, saya rasa itu juga belum tentu. Dan tidak semudah itu dikatakan begitu. Nah intinya memang pemerintah, tentunya pemerintah kan menjamin supremasi hukum kan. Pemerintah harus menjaga stabilitas hukum. Jadi ya dia harus intervensi kan ya melalui aparat kepolisian, kejaksaan untuk menjaga bahwa hukum itu kan dihormati. Hukum perdata pada satu pihak memberikan hak dan di lain pihak membebani kewajiban. Dan ini adalah merupakan inti daripada hukum yang jika perlu dapat pula mendapatkan bantuan. Ya artinya maksudnya kita ini kan sebagai pihak-pihak yang bertransaksi itu bisa tentunya ada hak dan kewajiban ya di dalam perjanjian yang kita masuk, yang kita tanda tangani. Nah di dalam hak dan kewajiban itu kan hukum juga sudah mengatur asas kebebasan berkontrak ya, asas pacta sunt servanda, bahwa kewajiban itu kan mengikat. Nah, ketika kewajiban mengikat tapi dilanggar, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di situ kan ada lembaga peradilan ya. Jadi lembaga peradilan itu maksudnya kekuasaan yang secara formal bisa dilakukan, bisa dirujuk oleh setiap orang kan untuk mendapatkan keadilan atau untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan berdasarkan perjanjian. Jadi tidak bisa dia sendiri kan. Nah kalau dia sendiri yang lakukan kan itu bukan upaya hukum namanya ya, itu upaya premanisme mungkin kita sebutnya ya. Dia mau main hakim sendiri istilahnya. Nah tapi ketika kita sudah bicara ini hubungan hukum, maka jika ada kewajiban yang memang wajib dilakukan tapi tidak dilakukan, maka ada suatu prestasi kan atau perbuatan melawan hukum, dan saya punya hak kan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, dan ketika putus menang dalam arti final and binding ya, kekuatan mengikat, inkrah, dia bisa minta ke pengadilan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan eksekusi kan. Ya ini ada poin ketiga nih, bagus juga nih. Hukum memberikan norma yang didasarkan keadilan dan kepantasan ya. Nah yang setidak-tidaknya memang demikian.
Akan tetapi bukan berarti pada setiap peristiwa konkret peraturan harus diuji nilai keadilannya. Justru yang sedemikian akan bertentangan dengan kepastian hukum, di mana disyaratkan bahwa peraturan hukum ini didasarkan keadilan, penerapannya terlepas dari keadilan in concreto. Ya, memang ini kan selalu ada tegangan ya antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan. Yang mana yang harus didahulukan sebetulnya. Dan apakah ini kan perdebatan ini saya nggak tahu nih, kalian harusnya udah dapat filsafat hukum, saya nggak tahu tapi filsafat hukum membahas ini nggak ya, tapi harusnya dibahas ya. Di kelas filsafat hukum harusnya dibahas kan, kita mengenal ada non positivisme sama positivisme hukum ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab dengan solid ya atau dengan klop itu adalah apakah diperlukan moral di dalam suatu hukum. Apakah perlu dihubungkan atau perlu ada hubungan antara moral dan hukum. Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau si non-positivisme, aliran non-positivis ya, artinya aliran non-positivisme hukum itu mengatakan harus, perlu, maksudnya perlu hubungan itu ada. Tidak bisa hukum itu berdiri sendiri tanpa melihat aspek moral. Nah, lalu si positivisme bilang tidak perlu. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral. Nah, ketika kita bicara moral, kita juga bicara keadilan. Karena keadilan itu ya masalah moral juga. Adil tidaknya suatu hukum. Nah, jadi ini kan maksudnya, ya ini artinya non-positivisme nih. Dia bilang kan hukum itu ya harus adil dan pantas ya. Artinya ya norma-normanya harus begitu. Tapi ketika dia sudah ditetapkan menjadi suatu norma hukum, nggak berarti harus diuji lagi. Karena itu jadi nggak jelas kan. Suatu norma itu kan udah ditetapkan, sudah harusnya berdasarkan moral, berdasarkan keadilan. Dan ketika dia ditetapkan sebagai hukum, kok diuji-uji lagi? Nah, itu kan tentunya jadi kayak Anda tuh meremehkan hukum kan. Anda mempertanyakan apa yang sudah berlaku ditetapkan. Dan itu akan menciderai kepastian hukum. Ya, dalam konteks itu ada benarnya. Nah, jadi disinilah menariknya ya. Kalau kita keluar sedikit tadi ke arah filsafat, itu masih jadi perdebatan sampai hari ini. Kemudian yang mana yang lebih benar ya, dan apalagi positivisme itu juga macam-macam modelnya ya. Ada yang menolak keras moral, tapi ada yang menerima moral seperlunya ya. Jadi ada yang menolak sama menerima seperlunya ya. Kalau non positivisme juga sama, ada yang menerima moral secara penuh gitu ya. Ada yang menerima sedikit saja, ada yang bahkan tetap mementingkan kepastian hukum. Artinya norma hukum, dia mengakui bahwa perlu ada moral di dalam hukum. Tapi ketika sudah ditetapkan dan itu hukum dinilai tidak adil misalnya ya, tetap yang berlaku itu hukum itu. Ya. Jadi dia mengakui bahwa kandungan moral itu harus ada di dalam hukum, tapi ketika sudah ditetapkan hukum itu ya berlaku meskipun tidak adil. Nah, jadi bisa dibilang dia non positivis yang keras dalam arti bukan keras ya, non positivis yang memprioritaskan kepastian hukum dibandingkan keadilan gitulah, kurang lebih gitu ya. Nah, itu perdebatannya masih sampai hari ini, dan perdebatan itu bukan perdebatan yang konyol sih sebetulnya, karena cerita sedikit ya, ini juga sebagai masukan penting sih kita sebagai praktisi hukum. Jadi memang aliran di dunia hukum tuh ada perubahan-perubahan gitu ya. Bisa dikatakan mungkin non-positivisme hukum ini bisa dibilang sebelumnya tuh mendapat tempat yang cukup lah ya. Nah, dengan berkembangnya negara modern, punya konstitusi, punya pemerintahan yang jelas, punya struktur kekuasaan yang jelas ya. Lalu mulai dibuat hukum kan, berbagai macam hukum kan. Sekarang kita punya banyak sekali hukum ya, dan semuanya dibuat tertulis. Dan selama memang
hukum itu sudah ditetapkan dengan prosedur yang benar, ya sesuai dengan peraturan yang ada juga di situ kan, artinya kan hukum itu harus dihormati kan. Kita tidak bisa mengganggunya ya. Artinya kita tidak bisa menganggap itu bukan hukum. Kan sudah dilewati prosedurnya. Nah, cuman kan banyak juga yang kemudian menyalahgunakan itu ya. Dan melalui prosedur yang sah itu, tapi kemudian ditetapkan juga hukum-hukum yang bersifat jahat ya, atau bersifat kejam. Jadi bayangkan ya, kekejaman itu didukung oleh hukum. Jadi hukum itu menjadi alat kemudian menjadi alat kekuasaan untuk menghantam pihak tertentu. Ya bukan lagi, padahal kan hukum itu justru, nah ini pandangan non positivisme ya. Kalau pandangan positivisme mungkin lain lagi. Kalau non positivisme akan bilang begini, kenapa sih kita perlu hukum? Ya karena ada nilai-nilai baik kan di masyarakat, seperti hidup, ya seperti keluarga misalnya, seperti pekerjaan, ya seperti hak asasi, ya seperti keadilan, perdamaian, gitu ya, kebaikan bersama. Itu kan nilai-nilai yang harus dijaga, dilindungi. Nah, kalau untuk menjaga nilai-nilai itu kan nggak bisa kita cuman sepakat-sepakat doang ya. Artinya tidak bisa cuman ngobrol-ngobrol, setiap kali ada sesuatu kita ngobrolin, terus kita putuskan sama-sama, kan nggak bisa. Karena begitu banyak permasalahan di masyarakat. Jadi perlu ada otoritas tertentu kan yang mengatur, mengkoordinasikan apa yang terjadi di masyarakat ya. Tindakan-tindakan, permasalahan-permasalahan, ya perdebatan-perdebatan, kompleksitas-kompleksitas yang ada di masyarakat itu kan perlu ada yang mengkoordinasikan. Nah, disitulah perlunya otoritas tertentu, artinya pihak yang punya kewenangan, pihak yang diberi kewenangan untuk itu. Dan untuk memberikan kewenangan itu dan untuk menjaga orang yang mempunyai kewenangan untuk tidak ngawur lah istilahnya ya, bahwa kewenangan itu diberikan kepada dia untuk demi memajukan kan kebaikan bersama orang yang memberikan kewenangan itu kepadanya. Tentunya apa kebaikan bersama ya, mungkin hidup yang lebih baik ya, perdamaian, kebahagiaan, mungkin keadilan ya. Jadi kan ada nilai-nilai yang mau dicapai. Makanya diperlukan otoritas. Nah, ketika sudah ada otoritas, maka perlu ada hukum untuk menjaga kesinambungan ini. Otoritas juga jangan sampai sembarangan. Nah, tapi bisa juga dibuat terbalik ya. Artinya hukum itu kan maksudnya untuk kebaikan bersama nih, kalau yang pertama. Tapi hukum bisa dibuat untuk yang jahat. Artinya kalau prosedur itu sudah ditetapkan, lalu saya mengikuti prosedur itu dan saya menguasai orang-orang yang membuat hukum itu di suatu negara. Hukum itu ditetapkan. Nah, ketika sudah ditetapkan kan mengikat. Bahwa hukum itu jahat dan kejam, itu soal lain. Tapi saya sudah mengikuti prosedur yang ada dan sudah ditetapkan. Dan mengikat semua. Nah, itu kan yang terjadi. Yang paling obvious itu ya di zaman Hitler itu, Nazi itu. Ya, dia menetapkan hukum-hukum secara sah. Tapi hukum itu kemudian dijadikan alat untuk menghantamkan. Nah, itulah kejelekan positivisme. Atau dalam arti tertentu kejelekan pandangan positivis, di mana seolah-olah moral itu tidak ada hubungannya dengan hukum. Nah, jadi perdebatan itu memang relevan sampai hari ini sebetulnya, karena ya hukum juga nggak boleh terlalu kejam ya. Tidak adil mungkin ya, oke lah, hukum kan nggak ada yang sempurna ya, mungkin ada yang adil, ada yang nggak adil ya. Tapi kalau sampai sangat tidak adil ya, atau bahkan cenderung kejam, kok bisa hukum seperti ini adalah hukum? Apakah masuk akal norma hukum seperti itu kita katakan sebagai norma hukum gitu? Nah, jadi itu apa? Nah, kemudian setelah pengalaman Nazi itu ya bisa dibilang kemudian non positivisme hukum ini bangkit kembali lah seolah-olah, karena tidak bisa dibiarkan begitu saja apa yang ditulis di dalam suatu norma hukum itu menjadi
sesuatu yang mengikat secara hukum gitu. Tidak bisa, itu tidak benar ya, karena kalau demikian maka ya itu bisa terjadi lagi rezim seperti ya, Nazi, Hitler, nasional sosialis itu ya. Oke, itu sedikit aja. Nah, lalu kita masuk. Jadi ada hukum positif kan? Hukum positif kan hukum yang berlaku ya. Udah cukup jelas ya. Hukum positif itu apa? Tidak semua kan hukum itu hukum positif ya. Artinya hukum positif hukum yang berlaku ya normalnya tertulis lah ya. Pembagian hukum biasanya hukum yang berlaku dan hukum yang belum berlaku. Hukum yang belum berlaku adalah hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pada perkembangan masyarakat yang menjadi pegangan dari pembuat undang-undang dalam mengadakan perundang-undangan baru agar dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum semacam ini tidak dapat dipakai baru akan berlaku pada waktu yang akan datang sesudah dijadikan. Ya jelas ya. Jadi hukum berlaku, hukum yang akan berlaku ya, hukum yang akan berlaku ya itu sesuai rencana ya, sesuai rencana. Dan sesuai rencana, kalau misalnya kita bicara hukum yang akan berlaku itu ya simpelnya kan kalau kita melihat undang-undang itu prolegnas ya, program legislasi nasional. Apa yang direncanakan sih sebagai undang-undang yang akan datang. Dan kemudian kalau dari level di bawah undang-undang kan eksekutif kementerian gitu ya menjalankan undang-undang. Jadi hukum yang akan berlaku kemudian ya apa yang diamanatkan di undang-undang kan. Sebetulnya kan begitu aja. Nah, lalu hukum publik, hukum perdata. Nah, hukum publik peraturannya mengenai kepentingan umum. Pelaksanaan sanksi dilaksanakan sendiri oleh penguasa, tak bergantung pada kehendak pihak yang berkepentingan. Pencuri akan tetap dituntut, meskipun pihak yang terkena pencurian ini tidak menuntut. Ya, jadi memang lain. Makanya perdata itu tidak menghapuskan pidana ya, itu sudah jelas ya. Perdata ini kan kita bicara sebetulnya lebih kepada kerugian privat, kerugian keperdataan sebetulnya. Kalau ada pencurian, ada penipuan, itu kalau penipuan aja misalnya, itu kan pidana dan perdata ya. Artinya bisa diuji secara pidana, Anda ini memang betul menipu apa enggak. Kalau iya, Anda dipenjara gitu. Kalau perdata kan Anda menipu nih. Secara perdata juga bisa, penipuan perdata. Nah, ketika Anda menipu, saya dirugikan nih karena penipuan Anda. Dan itu kan diatur juga di dalam KUH Perdata ya, bahwa penipuan di dalam perjanjian itu menjadi dasar saya untuk membatalkan perjanjian. Jadi bukan batal demi hukum ya. Ini cacat kehendak kalau penipuan. Nah, artinya ada aspek keperdataan di situ, tapi juga ada aspek pidana. Nah, kalau hukum publik dia hanya fokus kepada aspek pidana, aspek publik ya, bukan kepada keperdataannya. Makanya kalau kita melihat di dalam perkara yang bersifat komersil, yang bersifat keperdataan ya, perdagangan ya, itu kan yang tidak ada kaitannya dengan pidana sebetulnya. Artinya bisa berdamai, bisa mengadakan perdamaian tanpa adanya unsur pidana di situ. Itu juga ditulis tuh di dalam undang-undang arbitrase tuh, bahwa sengketa-sengketa yang bisa diadili melalui arbitrase ini ya memang yang bukan, artinya bisa didamaikan tanpa mengesampingkan atau unsur pidana itu sendiri. Dalam hukum publik tak ada kebebasan ya. Masyarakat tidak dapat menyimpang ya, tapi banyak juga kan ya, maksudnya mungkin nggak banyak lah, pasti selalu ada. Nah, sifatnya memaksa. Nah, yang menarik ini kan hukum publik itu udah masuk ke ranah perdata juga kan, sama ya. Artinya kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa tak ada kebebasan gitu kan, lalu kemudian yang perdata itu kan kepentingannya dia ya, jadi dia kebebasan dalam arti kebebasan berkontrak.
kan udah banyak diintervensi juga. Yang paling obvious itu undang-undang bahasa kan. Undang-undang bahasa itu kan mengintervensi perjanjian keperdataan. Dan sekarang kalau kita ya udah mengetahui bahwa ada norma hukum undang-undang bahasa, kita tetap buat perjanjian dalam bahasa Inggris, itu artinya apa itu? Membangkang nggak itu? Membangkang undang-undang nggak itu? Kan dalam prakteknya banyak masih yang meskipun sudah tahu kan 2009, udah 11 tahun lebih ya. Dan udah cukup, ya adalah beberapa kasus yang memang sudah mengatakan batal demi hukum juga ya, masalah bahasa ini. Tapi kan tetap aja masih disimpangi-simpangi gitu ya. Nah itu kan artinya pembangkangan. Nah cuman memang prinsipnya adalah yang mau ditekankan, kalau hukum publik itu norma hukum itu kan mengikat sudah. Nah cuman yang undang-undang bahasa ini bedanya, dia masuk ke ranah keperdataan karena dia bicara masalah perjanjian kan, harus dalam bahasa Indonesia. Ya kalian familiar nih ya, saya bicara undang-undang bahasa bahwa perjanjian itu harus dalam bahasa Indonesia, udah tahu kan ya semua? Apa tadi undang-undang bahasa. Nah, cuman kan reasoning mengenai pembatalannya, apakah betul itu melanggar 1335, 1337, nah itu masih bisa kita analisis ya. Apa betul itu? Nah, kita juga jangan lupa bahwa Subekti itu, Profesor Subekti juga pernah mengatakan kan kalau formalitas suatu perjanjian itu harusnya dibuat tertentu, tapi tidak dibuat secara tertentu, maka kan itu batal demi hukum. Nah, jadi ini kan sebetulnya formalnya ya, artinya undang-undang bahasa menentukan demikian, yaitu artinya formalnya kan, bentuknya itu ketika Anda buat perjanjian tidak bisa berbahasa Inggris doang atau berbahasa asing doang ya. Harus ada bahasa Indonesia. Nah, ini kan masalah bentuk kan. Dia tidak mengatur bahwa isinya harus begini, isinya harus begitu kan enggak. Itu tetap di KUH Perdata tuh 1320. Nah, cuman kita melihat bahwa ada intervensi-intervensi kan dari pemerintah berkaitan dengan kebebasan si perdata ini, si orang-orang yang bertransaksi. Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, hukum publik ya. Nah, dalam hukum perdata pelaksanaannya bergantung pada pihak yang berkepentingan. Dia nuntut apa enggak? Ya, menuntut, menggugat itu juga hak memang, bukan kewajiban. Kalau kewajiban dalam kontrak, ya itu namanya kan kewajiban kontraktual atau kewajiban hukum kontraktual ya. Tapi ketika orang yang menderita kerugian itu diam saja kan boleh ya. Dia tidak ada kewajiban, you harus gugat atau you wajib gugat. Kan enggak ya. Betapa banyak perkara yang tidak diproses. Karena memang orangnya akhirnya sudahlah gitu kan. Sama masalah penipuan, betapa banyak yang membiarkan. Berapa kali sih kita ditipu sebetulnya? Dalam beli online misalnya. Kan pasti ada aja kena tipu kita. Ya kan? Tapi kan ya sudah lah, kadang kita melihat nilainya nggak penting, kita lupakan. Jadi itu juga sama tuh dalam penipuan dalam perjanjian juga. Makanya itu pembatalan, bukan batal demi hukum. Artinya ya Anda ditipu nih, Anda bisa merasa keberatan ditipu atau Anda bisa melupakan saja sudah. Jadi tidak selalu harus dibatalkan tuh perjanjian atas dasar penipuan. Nah, dalam utang piutang gitu. Dalam hukum perdata pentingnya kebebasan, dapat menyimpang. Maka hukum perdata umumnya sifat mengatur, kan betul ya? Kan hukum perdata mengatur. Hukum perdata internasional, hukum dagang, hukum perdata dalam arti sempit itu maksudnya KUH Perdata ya. Jadi memang kalau soal kebebasan, ya kita kan bisa mengesampingkan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata kan. Belum lama saya ditanya sama adalah satu kolega ya, ini berkaitan dengan properti. Kafling tanah matang itu kalau dijual kan batal demi hukum. Di dalam kafling tanah matang tanpa rumah itu batal demi hukum. Jadi kalau pengembang jualan tanah doang, tidak ada bangunannya, tidak ada rumahnya, itu batal demi hukum.
Nah, yang jadi pertanyaan, PPJB itu jual beli bukan? Penjualan itu udah dianggap, PPJB itu dianggap penjualan nggak sih sebetulnya? Nah, ini kan masih belum jelas ya. Tapi ada pertimbangan Mahkamah Agung dianggap seolah-olah iya. Jadi PPJB itu ya penjualan, meskipun belum akte jual beli ya. Dengan demikian PPJB batal demi hukum ya, karena kalau reasoningnya bahwa PPJB itu penjualan dan norma hukum mengatakan pengembang yang menjual kafling kafling matang tanpa rumah batal demi hukum, ya udah batal demi hukum. Dan itu sudah ada putusan pengadilannya bahwa PPJB yang menjual tanah kosong tanpa rumah dan penjualan ini dilakukan oleh pengembang ya. Orang pribadi no issue ya. Jadi saya juga boleh jualan tanah. Saya bukan pengembang. Tapi ketika saya adalah pengembang, saya jualin tanah doang, kosong, tanpa rumah, itu batal demi hukum. Ya, intinya gini, perjanjian itu kan bisa kita kebebasan berkontrak, lalu bahwa kita itu punya hak untuk menyimpang dari perjanjian, sebetulnya kan gitu. Maksudnya menyimpang dari apa yang diatur di dalam KUH Perdata. Itulah sebetulnya esensi dari kebebasan berkontrak. Kita boleh berkontrak dengan siapapun dan kita bisa mengatur isinya apapun, kan itu sebetulnya. Nah, lalu batasannya apa kalau gitu? Batasannya kan tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar ketertiban umum, tidak boleh melanggar kesusilaan. Kan itu sebetulnya 1335, 1337 tuh. Jadi kalau misalnya dilanggar ya kemudian bisa tidak mempunyai kekuatan. Nah, cuman kan undang-undang kan berkembang nih, undang-undang. Nah, jadi itu ya tadi tidak boleh melanggar undang-undang, kebebasan berkontrak. Tidak boleh. Kalau misalnya undang-undang sudah mewajibkan hibah itu harus notaris, akte notaris, nggak bisa dibuat bukan notaris. Kan begitu misalnya ya. Kalau undang-undang sudah bilang bahwa perjanjian itu harus dalam bahasa Indonesia, maka tidak bisa dibuat perjanjian berbahasa Inggris. Ya, karena itu melanggar undang-undang bahasa, tadi kita udah bahas. Begitu juga kalau misalnya undang-undang perumahan sudah mengatakan bahwa penjualan kafling tanah kosong tanpa rumah itu dilarang, ya, bahkan ada sanksi pidananya itu. Nah, jadi ya artinya kan tidak boleh dikesampingkan. Nah, jadi ada yang boleh dikesampingkan, ada yang tidak boleh dikesampingkan. Nah, apa sih ukurannya yang boleh dikesampingkan sama tidak boleh dikesampingkan? Yang boleh dikesampingkan kan yang sifatnya mengatur, bukan memaksa. Nah, ini kadang-kadang kita kebingungan, yang mana sih yang mengatur, yang mana yang memaksa. Nah, tapi biasanya sih yang memaksa itu kan yang tulisannya aja udah menunjukkan itu, misalnya harus, ada kata-kata harus, ada kata-kata wajib, lalu ada sanksi hukum. Ya kalau misalnya tadi di Undang-Undang Perumahan itu udah jelas ada sanksi hukum, ada sanksi pidananya gitu ya. Jadi kan udah jelas banget ini nggak boleh Anda simpangi nih. Nah, cuman mungkin yang tidak jelas sebelumnya, PPJB itu dianggap penjualan apa enggak? Karena ini sebelumnya masih ambigu. Nah, sekarang sudah menjadi jelas. Nah, ketika sudah menjadi jelas ya sudah. Kan konyol kalau suatu norma yang sudah memaksa di Undang-Undang Perumahan, lalu kemudian dikesampingkan begitu saja, ya nggak bisa. Jadi kebebasan berkontrak bukannya tanpa batas. Apalagi kalau itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, yang akan sulit nanti perdebatannya adalah kalau itu diaturnya di bawah undang-undang bagaimana? Misalnya diaturnya di peraturan pemerintah. Saya wajib tunduk apa tidak? Pertanyaannya. Atau apalagi diaturnya di peraturan menteri. Saya wajib tunduk apa enggak nih? Nah, banyak pertimbangan hakim kalau yang seperti itu kita tidak wajib tunduk. Karena itu dianggap di bawah undang-undang, ya. Tidak ada pelanggaran undang-undang. Nah, tapi kalau misalnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri itu lahir karena amanat undang-undang, nah itu mungkin berbeda ya situasinya ya. Kalau peraturan pemerintah yang mengatur dan mengintervensi bagaimana suatu perjanjian dibuat,
dan dia lahir karena amanat undang-undang, nah itu kan mungkin akan berbeda situasinya ya. Artinya tidak mudah lagi dibilang bahwa tidak bisa diikuti norma di peraturan pemerintah itu ya, karena harusnya kan dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan. Nah, jadi hukum perdata material sama formil lah ini kalian juga harusnya sudah tahu kan ya. Hukum perdata material yaitu KUH Perdata. Nah, hukum perdata formil itu ya hukum acara perdata ya. Jadi begitupun juga kalau kita bicara pidana kan, ada hukum pidana material, ada hukum pidana formilnya ya. Hukum pidana materialnya ya KUHP itu. Tapi kalau kita bicara hukum pidana formil kan acaranya, hukum acara pidana. Dan itu kan banyak ya dalam beberapa aturan hukum juga begitu kan, selalu ada substansinya, lalu ada acaranya atau formalnya ya. Selalu ada materinya dan kemudian ada formalnya. Dan itu memang ada di mana-mana ya. Bukan hanya di hukum benda atau bukan hanya di hukum perdata sebetulnya ya. Jadi memang dalam segala aspek bisa dilihat ada aspek substansinya ya. Apa yang menjadi pokoknya sebetulnya, tapi ada juga yang menjadi formalnya ya. Sama seperti misalnya kalau kita membahas pelanggaran undang-undang bahasa gitu ya. Kan kalian juga pasti udah mendengar tuh pelanggaran undang-undang bahasa itu kan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ya. Nah, hakim di situ kan menghubungkan dengan pasal 1335, 1337 ya, kausa yang halal yang dilarang, dilanggar. Padahal sebetulnya kausa itu kan tujuan dari perjanjian ya. Isi utama dari perjanjian, apa yang hendak dicapai dari perjanjian itu sendiri ya. Dan kalau perjanjiannya itu kausanya adalah utang piutang misalnya, satu untuk berhutang, satu memberikan uang gitu, memberikan piutang, yang satu ngutang, ya otomatis kan kausanya halal ya. Utang piutang kan tidak dilarang oleh undang-undang. Masalah bahasa itu jadi masalah apa sebetulnya? Nah, itu kan lebih tepat sebetulnya kalau menurut saya sih. Saya sih tidak setuju sama Hakim Agung tuh yang bilang ini melanggar kausa halal ya. Karena menurut saya utang piutang kan kausanya nggak ilegal. Lain kalau kita jual beli narkotika misalnya, atau kita jual beli pantai, ya kan nggak bisa kan jual beli pantai. Jual beli narkoba juga dilarang undang-undang kan. Jadi itu kan kausanya tidak halal ya. Itu batal demi hukum juga. Tapi yang kalau utang piutang untuk financing alat berat gitu, apanya yang ilegal. Jadi kalau saya sih melihat itu lebih tepat yang dilanggar tuh bentuk perjanjian, karena undang-undang bahasa itu kan sebetulnya mewajibkan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bahasa Indonesia kan ya. Jadi kan bentuknya ya sebetulnya lebih kepada formalnya. Itu bisa dilihat dari sisi formalitas. Nah, jadi kembali lagi dari substansi sama formal. Sedangkan kalau kausa itu kan melulu berhubungan sama substansi kan. Substansi perjanjiannya apa? Kan agak lucu aja karena bahasanya ditulis bahasa Inggris terus dianggap kausanya tidak halal gitu ya. Padahal ini utang piutang. Nah, lalu kalau kita bicara keperdataan ya, itu tadi saya bicara contoh kan utang piutang ya. Tapi kan memang hubungan perikatan dalam perdata keperdataan kita itu kan hubungan perikatan itu ya hubungan kewajiban kan sebetulnya. Hubungan perhutangan juga sebetulnya ya. Jadi kan disebut itu kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya perikatan itu obligations ya, kewajiban. Ya, ada yang menyebut di sini perhutangan ya. Artinya ada kaitan dengan kewajiban itu dianggap sebagai utang lah. Nah, jadi memang kan perikatan itu ya menimbulkan kewajiban ya. Adanya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban ya, tapi penekanannya kan sebetulnya di kewajiban ya. Karena kalau hak itu tidak perlu ditekankan panjang-panjang ya. Karena kalau memang sudah punya hak ya,
Anda yang wajib lakukan kan. Nah, jadi penekanannya di kewajiban. Kalau memang saya punya hak, artinya kan lawan punya kewajiban. Nah, jadi apakah Anda mau melakukan kewajiban Anda atau kapan Anda melakukannya? Nah, itu yang menjadi penting kan. Itu yang dilihat hukum sebetulnya ya. Kecuali memang kalau kita melihat itu juga yang berkaitan dengan kontrak drafting misalnya ya. Hak apa yang kita punya itu sebetulnya tidak perlu panjang-panjang ditulis atau bahkan tidak perlu ditulis di dalam kontrak atau di dalam perjanjian ya. Karena perjanjian itu sebetulnya dirancang tuh bukan untuk menegaskan hak ya, tapi yang tujuan utamanya sebetulnya dari kontrak drafting itu kan untuk menegaskan kewajiban. Kewajibannya apa sih? Anda punya kewajiban apa sebetulnya terhadap pihak lawanmu? Nah, itu sebetulnya makanya jadi isi kontrak itu kan kewajiban-kewajiban sebetulnya. Kewajibannya apa, kapan di-deliver, siapa yang deliver, dalam bentuk apa di-deliver kan gitu. Nah, ini kita melihat ada contoh ya, A berutang sama B ya. Siapa yang berutang harus membayar dan yang berutang berhak menagih. Menurut peraturan ini maka A harus membayar utang dan B berhak menagih. Ini kepentingan yang diatur oleh hukum perdata material. Ya, ini yang tadi sebetulnya kita bahas ya, hukum pinjam meminjam ya, perjanjian pinjam meminjam atau perikatan-perikatan lain ya. Apabila A tidak mau membayar B, maka kepentingan B yang diatur dan diperlindungi hukum perdata material dilanggar. Ya, jelas kan? Ini kan yang kita namakan dengan wawan prestasi ya. Jadi adanya suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan kan. Nah, perikatan itu kan artinya menimbulkan suatu kewajiban ya. Perikatan itu kan kewajiban. Sehingga ketika dia tidak melakukan kewajibannya ya dia melanggar. Dalam hal hukum perdata formil mengatur apa yang B dapat lakukan dan dalam A tidak melakukan kewajibannya. Contohnya B tidak boleh dengan sendirinya menyita barang A. B harus terlebih dahulu minta keputusan hakim, pergi ke jurusita dan lain-lain. Ya, jadi memang ini diaturnya di hukum acara perdata kan, HIR kita. Bagaimana syarat menggugat? Nah, itu memang formalitas hukum juga melihatnya penting ya. Material itu satu hal memang, itu yang terpenting lah. Tapi tidak berarti kemudian formalitas bisa diselewengkan seenaknya. Jadi kan memang dalam suatu gugatan aja misalnya kan kita perlu mengetahui domisili tergugat di mana. Karena memang itu kan yang menjadi benchmarkingnya ketika kita mengajukan suatu gugatan. Kecuali ada perjanjian. Nah itu lain lagi kalau ada perjanjian. Tapi kalau tidak ada perjanjian kan pasti selalu didomisili atau tempat kediaman si tergugat ya. Nah itu kan formal tuh. Dan juga tidak boleh salah pengadilan yang digugat. Itu juga aspek formal. Kewenangan absolut kan, eksepsi absolut, eksepsi relatif kan kita sebutnya ya. Kalau ini masalah kewenangan pengadilan mengadili secara mutlak, itu kan absolut. Tapi kalau kewenangan mengadili secara relatif, itu eksepsi relatif. Dan eksepsi relatif sendiri itu kan banyak sekali macam-macam ya. Mengenai gugatan kabur lah, mengenai kurang pihak lah, salah pihak lah ya. Ada kurang pihak, ada salah pihak nih. Lalu ada apa daluarsa lah, apalagi itu salah kaprah lah gugatan karena harusnya PMH dia gugatnya wawan prestasi dan macam-macam. Nah lalu berdasarkan pasal 1131 ya, pada asasnya A bertanggung jawab atas seluruh harta bendanya. Nah ini sambil dilihat ya, tolong kalian juga pegang KUA Perdata karena memang ini akan banyak kaitannya ke situ. Sayang kalau kalian tidak baca ya. Karena belajar itu kan kita harus melihat langsung ya. Pasal-pasal yang ditulis di sini. Nah, ini kan sebetulnya pasal yang mungkin kalian juga sudah familiar nih. Masalah tanggung jawab itu ya. 1131 kan ini yang menjadi dasar sebetulnya kenapa kalau seseorang wawan prestasi kepada kita berhak menggugat pertama ya kan. Lalu yang kedua kita berhak menyita asetnya untuk sebagai jaminan atau sebagai pembayaran dari tagihan kita kepada dia. Segala kebendaan baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jadi ini kan prinsipnya. Nah lalu hukum objektif dan subjektif ya.
Kenapa hukum dibedakan menjadi objektif dan subjektif? Nah, jadi hukum objektif itu apa sih intinya? Ya hukum yang berlaku umum lah, bukan untuk yang bersifat keperdataan. Hukum subjektif untuk menunjukkan hubungan yang diatur oleh hukum objektif. Menurut mana pihak yang satu mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban. Sifatnya adalah khusus. Jika hukum objektif yang umum tadi dihubungkan dengan orang-orang tertentu, maka timbullah hukum subjektif. Menurut mana timbul hak pada pihak satu dan kewajiban pada pihak lain. Hubungan semacam ini disebut hubungan hukum. Pihak yang satu mendapat hak adalah pihak aktif, pihak yang lain yang harus memikul kewajiban adalah pihak pasif. Ya ini hubungan hukum. Nah memang kalau kita melihat suatu perkara hukum juga ya, itu juga harus mengetahui sih hubungan hukum Anda sama saya apa sih sebetulnya ya. Emang kita punya hubungan hukum ya. Nah memang hubungan hukum ini penting nih, terutama dalam perkara wan prestasi kan. Harus terbukti kan ada hubungan hukum, karena beberapa kali itu perkara yang diperiksa di pengadilan itu ternyata terbukti tidak punya hubungan hukum misalnya. Ya ini agak lucu sih. Sudah bertarung cukup lama itu di pengadilan ya, bahkan sampai biasanya ngotot-ngototan sampai pengadilan, sampai Mahkamah Agung maksudnya, sampai kasasi. Ternyata si pengadilan bilang nggak ada kepentingan, bukan nggak ada kepentingan, nggak ada hubungan hukum. Nah tapi juga ada yang melihat dari segi kepentingan ya, tidak selalu kan ada hubungan hukum, dan hubungan hukum ini kita lihat juga dari segi dua segi kan ya. Pertama dari hubungan perikatan berdasarkan perjanjian itu sendiri, dan hubungan perikatan berdasarkan perbuatan hukum kan. Nah perbuatan hukum ini kan ada perbuatan sesuai hukum sama perbuatan melawan hukum kan. Jadi ini selalu kita harus lihat begitu ya. Jadi ada yang kita ada hubungan hukum karena perbuatan yang sah secara hukum ya. Tapi ada juga hubungan hukum karena perbuatan yang melawan hukum sebetulnya. Ya. Tapi kan ada konsep hukum tidak hanya melihat hubungan hukum. Kalau kita melihat secara keperdataan ya oke lah itu memang lebih penting ya. Masalah hubungan hukum tuh akan menjadi lebih dominan lah, faktor yang dominan. Karena kan memang masalah wan prestasi dan masalah perbuatan melawan hukum kalau kita melihat keperdataan. Nah tapi kan tetap juga ada yang masalah kepentingan kan. Tidak melulu hanya hubungan hukum tapi juga punya kepentingan apa tidak. Nah kepentingan ini kan lebih kepada pihak yang merasa dirugikan ya. Belum tentu saya punya hubungan hukum sebetulnya, atau hubungan hukum mungkin terlihat lemah atau bisa dilihat secara tidak langsung ya, ada hubungan hukum langsung, tidak langsung. Nah ini mungkin secara tidak langsung, atau kalaupun secara tidak langsung dilihatnya hubungannya lemah sebetulnya. Tapi saya punya kepentingan gitu ya. Saya punya kepentingan. Kenapa saya punya kepentingan? Karena saya dirugikan. Nah, jadi memang kalau kita melihat perbuatan melawan hukum misalnya, itu kan unsur-unsurnya ada beberapa ya. Dan itu semua ya penting untuk terjadi ya, artinya unsur-unsur itu ya memang kita harus lihat, kita harus bisa buktikan. Karena kalau tidak ada kerugian ya itu bukan perbuatan melawan hukum namanya. Sesederhana itu ya. Jadi memang semuanya itu harus bisa kita buktikan. Adanya kesalahan ya kan, ada tindakan melawan hukum, adanya kerugian, lalu adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang timbul. Nah itu semua harus bisa kita buktikan. Nah cuman memang kerugian wan prestasi dengan kerugian perbuatan melawan hukum kan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi memang kalau kita tuh mau bertransaksi wan prestasi atau apa dalam konteks perjanjian, itu memang kan dibatasi lah, terbatas ya. Tidak wajar seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain tuh kemudian bisa sangat rugi yang sampai tidak bisa diprediksi kerugiannya gitu ya. Dalam konteks wan prestasi maksudnya. Karena kalau kita bicara wan prestasi kan biaya rugi bunga sebetulnya ya, sudah cukup jelas ya. Dan rugi di situ kan rugi yang nyata, biaya juga biaya yang betul-betul dikeluarkan. Nah bunga tuh keuntungan yang diharapkan memang, tapi kan keuntungan yang diharapkan juga tidak boleh kemudian bersifat tidak langsung.
ya, atau dia berandai-andai gitu ya, bahwa dalam waktu ke depan tuh saya akan untung begini, 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 itu kan nggak bisa. Sehingga memang kalau gugatan mohon prestasi, itu permohonan kerugian yang diharapkan memang tidak bisa begitu wow gitu ya. Karena ada batasan dalam KUA Perdata, bagaimana melihat biaya rugi bunga. Nah, jadi 1131 yang tadi kita lihat juga sebetulnya, ya, itu memang dibatasi. Karena perjanjian itu sendiri bersifat membatasi ya. Dia lain dari perbuatan melawan hukum. Nah, kalau kita lihat ke perbuatan melawan hukum, kerugian di situ kan tidak dibatasi. Tidak diatur bahwa kerugiannya harus begini, kerugian harus begitu. Nah, dalam praktik di pengadilan dan praktik beracara ya, artinya bersengketa, itu kan kita lihat ada kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, itu satu hal. Artinya kan ada yang bersifat nyata, bisa diukur secara jelas, ada yang bersifat mungkin tidak bisa diukur secara jelas. Imaterial tadi ya. Nah, lalu juga tidak diperdebatkan apakah ini kerugian langsung atau tidak langsung ya. Lebih ringan melihatnya ya. Tidak seperti perjanjian. Nah, tapi tetap saja kalau kita mendalilkan sesuatu kan kita wajib membuktikan. Nah, itu kan dari mana itu kata-katanya? Itu kan kalian bisa lihat di bagian pembuktian dan daluarsa itu ya. Jadi yang perlu saya tekankan nih 1865 ya. Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ya. Jadi kalau kita bilang bahwa kita punya hak atas sesuatu ya, bahwa kita punya hak, ini kan hukum kebendaan nih, kita punya hak atas mobil misalnya, atau kita punya hak atas handphone kita gitu ya. Nah, terus terjadi sengketa kan karena bantah-membantah di pengadilan. Maka orang yang mengatakan bahwa saya punya hak atas sesuatu, dia harus sebetulnya wajib membuktikannya. Ya. Artinya pembuktian itu suatu kewajiban ya, bukan suatu pilihan. Jadi kalau nggak mau membuktikan atau tidak bisa membuktikan, ya jangan berani bilang-bilang bahwa saya punya sesuatu atau saya melihatnya begini atau menurut saya begini, menurut saya begitu gitu ya. Tapi kita nggak bisa buktikan dalil kita ya. Ini kita bicara dalam konteks sengketa di pengadilan. Nah, tapi kan sama kurang lebih ya kalau kita dalam konteks akademis pun, kalaupun kita mengatakan sesuatu kan perlu ada dasarnya juga kan, sama ya. Adakah rujukan-rujukan ilmiahnya, ya kan? Adakah penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan hal yang sama, atau mungkin apakah logis yang Anda katakan itu kan? Itu akan kembali ke situ kan sebetulnya. Nah, jadi tadi kembali ke perbuatan melawan hukum, kerugian material imaterial tidak berarti kemudian tidak perlu dibuktikan ya. Wajib kita buktikan. Dan banyak sengketa, artinya banyak dalil mengenai kerugian material sama imaterial, terutama yang imaterial itu dalam banyak kasus tidak dikabulkan akhirnya. Jadi kalau kita melihat tuh, memang dalil dan permohonan kerugian yang terutama imaterial ini kan orang bisa masukin di gugatan tuh seenaknya ya. Ada yang 1 triliun lah, ada 500 miliar lah. Tapi apa kaitannya? Emang kerugian Anda betul-betul 500 miliar? Ini imaterial kan? Imaterial kan memang abstrak. Tapi tetap aja kalau orang bilang bahwa ini menjadi stres berlebihan sehingga kemudian kami dirugikan sekian, dinilai dengan uang ya, atau pencemaran nama baik, misalnya dia bilang nama kami tercemar, disalahgunakan nama kami, ya ini ada kaitannya dengan indikasi geografis atau merek gitu ya. Nama kami dicemarkan, lalu sehingga saya meminta nilai sebesar sekian gitu ya.
Nah, itu tetap pengadilan juga nggak bisa cuman mendengar klaim gitu doang, lalu seolah-olah itu benar ya. Kita harus buktikan. Jadi tadi seperti yang saya bacakan itu peristiwa hukum, hak, apa yang kita dalilkan itu kita harus buktikan. Nah, jadi kembali ke sini, sifatnya adalah khusus. Nah, ini kita bicara tadi hubungan hukum ya, dan hubungan hukum itu bisa bersifat perjanjian, bisa juga bersifat perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum kan. Ini yang kalian juga pasti sudah pelajari sejak awal ya. Dan lalu juga ada hukum memaksa dan hukum yang mengatur kan. Ini kita juga perlu bedakan ya. Kemarin kan kita bahas tuh mengenai PPJB, kafling tanah matang tanpa rumah ya. Bagaimana sebetulnya hakim melihatnya, apakah bisa PPJB tanah kosong dilakukan padahal rumahnya nggak ada. Nah, di undang-undang sebetulnya sudah jelas bahwa memang itu dilarang. Cuman selama ini memang tidak begitu jelas penjualan itu artinya apa. Apakah PPJB itu suatu penjualan? Karena di praktek yang terjadi sebetulnya ketika PPJB itu tanah kosong dilakukan ya. Tapi ketika mau akte jual beli, artinya ketika memang mau betul-betul beralih, maka perlu ada IMB dulu. Nah, bangunannya belum nggak harus perlu, nggak harus ada. Cuman IMB-nya sudah terbit. Nah, ketika IMB sudah terbit, bisa tuh akte jual beli. Ya mungkin tanda kutip itu semacam penyelundupan ya, penyelundupan hukum. Itu yang tidak diharapkan kan oleh pemerintah kelihatannya. Yang namanya pengembang itu ya harus bangun rumah, bukan jualan tanah gitu. Bukan itu poinnya pengembang. Jadi memang itu dilarang makanya. Kalau Anda cuma mau jadi pengembang, cuma jualan tanah, nggak bisa. Nggak bisa di Indonesia ada yang cuma jualan tanah. Mungkin itu poinnya ya. Jadi kalau Anda mau jadi pengembang, jualah tanah dan rumahnya. Dan bangunannya lah intinya ya. Bukan cuma sekedar tanah. Nah cuman ini dalam konteks konsumen tentunya ya. Kalau ini tanah dibeli oleh perusahaan lain kan untuk dikembangkan juga, itu kan harusnya isunya udah berbeda ya. Karena kafling tanah matang untuk rumah, tapi kafling kosong untuk another commercial development itu kan konteksnya sudah lain ya. Jadi memang kita ini kadang-kadang dibingungkan dengan berbagai macam aturan. Kita mix up sendiri kadang-kadang memang. Karena ada apa sih? Ada itu misalnya kan tadi PPJB kafling tanah matang tanpa rumah nggak boleh. Nah lalu kita bertanya kemudian, kalau ini kafling tanah kosong tanpa rumah tapi dibeli oleh pengembang lain bagaimana? Kan pengembang lainnya mau beli tanah kosong kan? Masa nggak boleh? Kan rasanya nggak masuk akal. Tapi kalau ini untuk konsumen, akhir, end user, beli, itu kan yang nggak boleh kan sebetulnya. Terlepas dari sebetulnya konsumen juga mau tanah kosong karena dia mau bangun sendiri kan. Dan ini juga sekali lagi hukum memaksa ini berlakunya untuk pengembang ya. Artinya kalau kita sendiri kita beli dari individu lain dan individu itu bukan pengembang, itu nggak ada masalah. Jadi memang semua ada koridornya nih ya, semua ada batasan-batasannya sesuai dengan lingkup dari aturan yang ada. Nah, kemarin misalnya saya tuh baru diskusi mengenai arti kepentingan umum, antara lain tuh karena ada kepentingan untuk menghibahkan suatu bangunan untuk kepentingan masyarakat miskin lah ya, kita katakan aja masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, lalu kepentingan umum itu apa? Apa yang dimaksud kepentingan umum? Lalu memberikan bangunan atau menghibahkan itu boleh nggak kepada MBR? Atau hanya kepada MBR? Atau ada MBR lain, MBR tertentu yang punya hak sedangkan yang lain tidak punya hak misalnya.
Nah, itu kepentingan umum. Diatur di mana? Diatur di dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri. Karena ini berkaitan dengan aset daerah misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara aturan berkaitan dengan keuangan pemerintah pusat, itu kan tunduk pada peraturan Menteri Keuangan ya. Tapi ketika ini bicara tentang pemanfaatan barang-barang pemerintahan daerah, itu merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi peraturannya Menteri Dalam Negeri. Nah, di situ kan ada arti kepentingan umum. Nah, tapi lalu kemudian orangnya bingung. Ini undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ada juga kan arti kepentingan umum di situ. Nah, lalu apa yang diatur di undang-undang itu beda nih sama apa yang diatur di dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi nggak bisa dong artinya itu dianggap sebagai kepentingan umum. Nah, ini kan terjadi terus-menerus nih ya kita di dalam menganalisis peraturan di Indonesia karena istilahnya sama nih, kepentingan umum. Wah, kalau kepentingan umum mungkin banyak banget ya peraturan yang berkaitan ya, bukan cuma tadi peraturan Menteri Dalam Negeri yang saya cerita tuh. Kan ada undang-undang pengadaan tanah. Mungkin ada yang lain-lain lagi, ada yang dikasih penjelasan kan kepentingan umum itu apa, mungkin banyak yang nggak dikasih penjelasan kepentingan umum itu apa gitu. Nah, memang sekilas cara melihatnya begitu mungkin dibenarkan ya, dan mungkin itu terjadi juga nih di antara teman-teman semua. Dan itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah ya, terutama khususnya kalau ada satu istilah yang memang kita tidak tahu artinya apa, tapi dipakai terus-menerus di dalam suatu peraturan misalnya, ya kan kita bisa mencari pengertiannya atau arti dari peraturan lain yang mungkin kalaupun tidak sejenis, serumpun lah ya. Artinya dalam satu genus lah, bukan dalam satu spesies tentunya ya, tapi dalam satu genus lah. Artinya mungkin kalau kayak kita bicara undang-undang pengadaan tanah kan masih dalam kelompok undang-undang pokok agraria lah ya. Dia masih ada kelompok pertanahannya di situ kan. Begitupun juga seperti undang-undang pertanian misalnya kan. Undang-undang lahan pangan berkelanjutan. Nah, itu kan paling tidak tetap ada hubungannya dengan undang-undang pokok agraria ya. Nah, tapi kembali lagi ke diskusi soal kepentingan umum itu tidak berarti kemudian kepentingan umum yang dimaksud di situ sama. Konteks kepentingan umum di situ adalah untuk mengadakan tanah kan, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi artinya kalau saya mau membangun suatu jalan tol misalnya, saya memerlukan tanah kan, saya tidak punya tanahnya. Saya bisa menundukkan diri pada undang-undang pengadaan tanah. Nah, jalan tol di undang-undang pengadaan tanah itu masuk sebagai kepentingan umum. Tapi di peraturan Menteri Dalam Negeri, jalan tol mungkin tidak masuk sebagai kepentingan umum yang dimaksud di situ. Nah, apakah kemudian kita harus ikut yang undang-undang atas dasar undang-undang lebih tinggi daripada peraturan Menteri Dalam Negeri? Ya enggak serta-merta begitu. Karena di peraturan Menteri Dalam Negeri kan mengatur apa yang dimaksud kepentingan umum, contoh-contohnya apa saja. Dan kiblat undang-undangnya kan beda. Nah, jadi memang kita juga harus terbiasa melihat ini rujukan utamanya kemana ya. Undang-undang pengadaan tanah kepentingan umum kan tuh bisa dibilang sendiri dia. Nah, kalau peraturan Menteri Dalam Negeri itu kiblatnya kan dia masuk ke undang-undang perbendaharaan negara. Sebetulnya undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang pemerintahan daerah sebetulnya. Nggak langsung geser ke undang-undang pengadaan tanah. Jadi memang sejak awal itu sudah diatur, kepentingan umum yang dimaksud di sini memang tidak berarti sama dengan yang di sana ya. Tidak berarti juga konflik. Karena memang konteksnya berbeda. Nah, jadi memang kita juga perlu melihat dari dalam sisi konteksnya bagaimana gitu ya. Jadi hukum itu kan teks ya, tulisan-tulisan teks macam-macam. Tapi kan ada konteksnya. Artinya ada teksnya, tapi ada kondisi terhadap teksnya itu.
Ini konteksnya apa? Nah, konteks di Kemendagri sama konteks pengadaan tanah kan tidak sama sebetulnya. Nah, itu kita memang harus bisa memilah sih ya, supaya kita tidak bingung ya. Karena kalau kita tidak bisa memilah dengan baik, nanti kebingungan nih. Begitu banyak pengaturan yang ada. Nah, ini kita juga sudah tahu lah ya, masalah hukum memaksa, hukum mengatur. Nah, tidak mudah kan membedakannya ya. Nah, lalu hak absolut, hak relatif, hak yang dapat diperlakukan atau dipertahankan terhadap setiap orang. Di samping wewenang pada orang yang mempunyai hak, tapi juga terdapat hak, tapi juga terdapat kewajiban. Kewajiban inilah bersifat negatif. Orang lain tidak boleh mengganggu orang yang menjalankan haknya itu. Pada hak absolut yang penting ialah kewenangan orang yang mempunyai hak untuk berbuat, yaitu suatu kewenangan yang adanya tidak tertuju kepada seseorang atau beberapa orang tertentu. Ya ini salah satu ciri khas pentingnya hak mutlak atau absolut. Saya bisa mempertahankannya terhadap setiap orang ya, semuanya ya. Nggak hanya kepada satu dua. Disebutkan mengenai hak paling mutlak adalah hak eigendom, yaitu hak kepemilikan maksudnya, hak milik. Dan ketika kita bicara hak milik kan konteksnya bisa hak milik benda bergerak maupun benda tidak bergerak ya. Nah dulu kan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, tanah milik itu kan juga disebut eigendom. Ya, sekarang benda bergerak pun sebetulnya eigendom, meskipun kita nggak pakai lagi itu eigendom itu ya. Tapi intinya eigendom itu barang bergerak sekarang tetap kita miliki itu bisa kita miliki. Haknya apa ya? Hak milik. Ya, hak milik itulah eigendom. Benda yang dilekati oleh hak eigenaar atau pemiliknya maksudnya dapat berbuat seenaknya atas benda itu, tetapi dalam batas tertentu. Dan eigendom tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Nah ini kan memang konsep eigendom ini, hak absolut ini, menyebabkan kita bisa menggugat siapapun yang mengganggu hak kita gitu ya. Jadi ini memang tidak bisa dilihat secara kaku atau terbatas dalam konteks hubungan hukum saja atau kepentingan hukum. Ini lebih tepat mungkin kepentingan ya, bukan hubungan hukum ya. Hubungan hukum mungkin ada, mungkin tidak ada, mungkin ada langsung, mungkin nggak ada tidak langsung. Tidak begitu penting dalam hal ini, karena ini adalah hak mutlak saya sebagai seorang pemilik. Jadi saya bisa gugat siapapun yang menurut saya mengganggu kepentingan saya terhadap hak kepemilikan saya ini gitu ya. Nah itulah hak absolut, itu hak mutlak itu ya. Jadi memang kepemilikan kita terhadap sesuatu itu kita bisa pertahankan terhadap semua orang. Nggak perlu ada perjanjian di situ. Justru kalau kita buat perjanjian maka kemudian menjadi dibatasi. Nah ini kemudian menjadi hak relatif sebetulnya. Hak yang hanya memberi suatu tuntutan terhadap orang tertentu yang mempunyai kewajiban. Nah, hak relatif ini timbul dari perikatan, ya hubungan perjanjian sebetulnya. Itulah relatif. Ya, artinya ketika saya punya hak nih, hak untuk dibayar sejumlah nilai tertentu. Bisa nggak saya klaim itu kepada semua orang? Jawabannya nggak bisa kan? Emang siapa yang punya kewajiban itu kepada Anda? Nah itu kan relatif makanya. Jadi ada orang tertentu yang punya kewajiban itu kepada Anda atau kepada saya. Sehingga tidak semua kan bisa dituntut. Hanya orang yang wajib itu. Yaitu hak relatif. Dan itulah perjanjian sebetulnya. Sedangkan kalau hak absolut kan tidak ada perjanjian. Nah dengan tidak ada perjanjian tidak berarti kemudian saya tidak bisa menuntut ya. Nah apa sih hak absolut? Ya ini ada macam-macam nih ya. Cuman kan kita nggak bahas kemana-mana terlalu jauh ya. Artinya lebih kepada hak atas benda itu sendiri sebetulnya. Nah cuman hak absolut itu juga masuk ke hak harga diri ya, kehidupan, kehormatan, dan nama baik. Ini mungkin bisa dibilang juga sebagai hak asasi ya. Nah cuman dibilang hak asasi juga nanti rancu, karena hak asasi sendiri juga ada konsep hak asasi biasa sama hak asasi mutlak ya. Apa sih hak asasi biasa, hak asasi manusia biasa, apa sih bedanya dengan HAM mutlak gitu ya. Ya HAM biasa itu bukan berarti tidak dapat dikesampingkan ya.
Meskipun itu kedudukannya hak asasi manusia, tapi tetap dia bisa dikesampingkan jika memang diatur secara khusus di dalam undang-undang ya. Artinya ada pembatasan. Sama lah seperti KUH Perdata itu pembatasannya itu undang-undang, ketertiban umum, sama kebaikan bersama apa ya? Saya lupa persis ya. Mirip-mirip sama KUH Perdata itu. Jadi meskipun kita punya hak asasi manusia, tidak berarti kemudian kita bisa tidak boleh ada yang mengesampingkan hak asasi manusia kita. Tapi ada juga yang dinamakan hak asasi manusia absolut atau hak asasi manusia mutlak. Nah, itu contohnya misalnya seperti tidak boleh disiksa, ya. Tidak boleh dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tidak boleh dijadikan budak misalnya. Nah, itu ada beberapa tuh ya, dan itu diakui di dalam konstitusi kita sendiri, Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh dikecualikan dalam kondisi apapun. Jadi nggak ada tuh, maksudnya pengecualian karena undang-undang, atau pengecualian karena tadi ketertiban umum, atau karena kebaikan bersama. No, nggak bisa. Untuk HAM mutlak itu mutlak. Nggak bisa dikurangi atau dikecualikan dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi negara dalam keadaan darurat pun tidak bisa. Nah itu ya. Nah cuman ini kan di sini hak kepribadian ya disebutnya. Lalu juga ada hak keluarga, kekuasaan orang tua ya, perwalian, lalu kekuasaan suami terhadap istri dan juga harta bendanya. Nah jadi seperti yang kita sudah ketahui ya, ada benda yang berwujud, ada benda yang tidak berwujud kan. Ada benda yang dapat diraba secara fisik, benda yang tidak dapat diraba secara fisik ya. Nah, memang kalau dilihat dari mana yang lebih mudah ya mungkin lebih mudah memahami benda yang berwujud kan dibanding yang tidak berwujud ya. Agak susah kan ya memahami benda tidak berwujud. Nah, tapi itu juga ada betul kan. Nah, hak benda material kan imaterial yang tidak berwujud ini yang sering kita sebutkan sebagai hak atas kekayaan intelektual ya. Tapi kan tidak hanya itu kan. Seperti hak tagih, piutang ya. Dan banyak hak-hak lain ya nanti kita lihat misalnya hak pakai hasil. Itu pun juga tidak ada wujudnya kan sebetulnya. Tidak selalu haki maksudnya ya. Hak relatif termasuk di dalam penggolongan hak relatif adalah beberapa hak kekeluargaan dan semua harta kekayaan yang tidak termasuk mutlak. Hubungan yang relatif itu dinyatakan sebagai verbintenis atau perikatan. Ini verbintenis maksudnya ya. Dan disebut utang. Ya oke lah. Jadi relatif itu kembali tadi kita bicara ada hak mutlak, ada hak relatif ya. Nah, lalu bagaimana sih hak itu bisa timbul? Nah, kita mulai masuk nih. Bagaimana sih hak milik itu timbul sebetulnya? Nah, kita mungkin yang kita selalu banyak bahas itu kan yang derivatif sifatnya. Secara alihan, ya. Jadi artinya jual beli lah, pengalihan hak lah, ya kan? Atau mungkin warisan lah, apapun itu ya. Yang derivatif lah, turunan. Nah, tapi kan ada juga yang bisa dibilang lebih original ya. Dengan kata lain, hak itu tergantung dari adanya peraturan yang merupakan dasarnya res feit, acap kali dinamakan titel hukum. Perolehan hak. Artinya bagaimana Anda memperolehnya ya. Ada yang dilakukan secara asli, ada yang tidak asli. Nah, cuman yang asli ini kan juga kita suka bertanya-tanya sebetulnya bagaimana sih dilakukannya ya. Bagaimana sebetulnya prakteknya ini ketika kita memperoleh hak secara asli. Memperoleh suatu hak yang sebelumnya tidak ada pemiliknya. Misalnya seorang dengan jalan pendakuan, okupasi, menjadi eigenar dari suatu benda sebelumnya tidak dimiliki oleh orang lain. Atau juga suatu benda yang dibebani hipotek. Ya maksudnya kenapa hipotek itu juga ditulis di sini? Termasuk hak tanggungan sebetulnya. Dan termasuk jaminan lain ya. Karena jaminan kebendaan itu ya hak kebendaan ya. Jadi jaminan kebendaan itu ya seperti hipotek, hak tanggungan dan lain-lain itu ya hak kebendaan juga. Karena kan dia bisa dipertahankan terhadap semua orang juga sama.
terlepas dari ini dialihkan, jaminannya itu dialih-alihkan, ya, kedudukan dia sebagai pemegang hak kebendaan dan kedudukan yang diutamakan kan tetap ada. Jadi tidak bisa kemudian karena dialihkan terus kemudian jaminan kebendaan itu batal demi hukum atau tidak berlaku, kan tidak. Nah, pendakuan itu ya apa ya? Memang kalau kita bicara dalam konteks tanah, ini kan sebetulnya tuh tidak diakui lah oleh hukum adat kita. Tapi kan ketidakpengakuan itu, karena dalam konteks hukum adat kita katanya yang diakui itu adalah penelantaran tanah yang menyebabkan hilangnya hak. Nah, itu kan sebetulnya yang menjadi esensi dari hukum agraria kita, ya. Karena hukum agraria kita kan mengatur mengenai larangan penelantaran tanah. Kalau Anda menelantarkan tanah, maka hak atas tanah Anda itu bisa hilang, kan? Kan itu kan esensi dari hukum agraria salah satunya, ya. Jadi terbalik. Nah, sedangkan kalau hukum perdata Belanda ini, kalau kita melihat soal acquisitive verjaring, sama satu lagi tuh saya lupa yang hukum adat namanya tuh apa tuh. Nah, tapi kalau Belanda ini acquisitive verjaring, ya. Jadi artinya ketika saya sudah menguasai tanah 20 tahun berturut-turut gitu, ya, saya punya hak atas kepemilikannya. Saya bisa menjadi pemilik lah. Sekarang memang aturan tanah, kalau kita baca buku-buku Budi Harsono almarhum, dia memang bilang itu bukan konsepnya hukum adat, ya, tapi diadopsi, ya. Karena saya melihat di dalam PP pendaftaran tanah tahun 97 aja sudah ada itu pengaturan itu. Memang diizinkan tuh di Indonesia. Kalau menguasai, tidak ada yang mengganggu, Anda bisa klaim menjadi pemilik tanah itu. Dan di dalam PP 18 2021, ya, sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja pun itu diatur lagi hal yang sama, ya. Jadi ya memang that's the way it is, ya. Jadi kita nggak usah lagi memperdebatkan lah. Nah, tapi tetap tidak boleh menelantarkan tanah, itu esensial juga. Karena ini berkaitan dengan fungsi sosial tanah. Nah, penerusan dan sudah menjadi pendapat umum bahwa seseorang mendapatkan hak dari orang lain tidak memperoleh lebih dari hak yang sudah pernah dipunyai. Ya, jadi kan apa mungkin kita menjual tanah sama pekarangan tanah, kita menjual rumah dan pekarangannya, tapi kita juga bilang ini termasuk pekarangan rumah tetangga gitu. Ini kan nggak boleh, kan? Ini kan asas nemo plus juris nih. Jadi artinya ya kalau hak Anda itu rumah dan pekarangannya, ya nggak bisa dong pekarangan tetangga dialihkan juga gitu kan. Ini konyol banget nih kalau itu terjadi, ya. Ini kacau balau juga nih. Nah, lalu jadi pertanyaan, nanti kalau Anda melakukan itu, ini jual belinya batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Nah, ntar bingung lagi kita. Ya kan bisa aja itu terjadi loh. Jadi ada kekonyolan ini saya pernah dengar, ya, saya mendengar doang, saya nggak mengalami. Ada yang cerita kalau kita punya rumah itu kan di dalam kompleks biasanya ada jalur hijau, kan. Jalur hijau tuh maksudnya ya pemerintah daerah yang punya, tapi dia tidak kelola, kan. Jarang kan kalau kita lihat pemerintah daerah tuh kelola aset yang masuk jalur hijau, ya. Itu kan taman umumnya, penghijauan lah. Tapi kan tidak selalu, mungkin hampir tidak pernah kali ya, betul-betul diurusin itu taman-taman di situ. Mungkin tempat-tempat tertentu aja lah, ya. Kalau perumahan-perumahan mungkin dia nggak masuk ke situ. Nah, terjadilah seperti itu. Jadi ini jalur hijau, taman, tapi dia nggak urusin, ya. Jadi tamannya itu kayak semak belukar di situ. Sedangkan tetangganya rapi gitu, ya. Nah, lalu suatu saat tuh dia mau jual rumah. Kan sertifikatnya sudah jelas dong, ya. Sertifikat tanah sama rumahnya itu kan udah jelas. Jadi batasannya di mana juga sudah jelas. Nah, tapi tiba-tiba pas ketemu calon pembeli itu, dia bilang, si penjual ini, itu kan baru harga rumah dan pekarangannya. Gimana nih soal jalur hijau itu, dia bilang. Nah, orangnya sampai bingung gitu. Jadi dia minta dihargai juga jalur hijau. Nah, kenapa memang
jalur hijau itu memang kan bukan bagian dari rumahnya dia. Ya, dia tidak punya sertifikat ya, tapi itu memang bisa dibilang kayak apa ya? Berdekatan banget gitu loh, kayak menempel dengan pekarangannya dia. Nah, seolah-olah jadi dia mengklaim itu sebagai miliknya dia. Nah, ini bisa terjadi loh, bisa terjadi ini. Hal-hal seperti ini. Nah, tapi kan ini sebetulnya asas ini yang mau menunjukkan hak kebendaan you apa? Yang mana sih hak kebendaan you itu? Yang pekarangan sama rumahnya kan. Jalur hijau emang Anda bisa perdagangkan. Nah, seharusnya kan nggak boleh jawabannya kan. Kan jadi ada barang yang bisa diperdagangkan, ada barang yang tidak dapat bisa diperdagangkan. Jalur hijau itu kan harusnya nggak bisa diperdagangkan lagi sudah. Meskipun faktanya kan kita lihat tuh, ada aja kan yang jual beli tanah di jalur hijau tuh. Seharusnya kan sudah tidak boleh lagi. Nah, tapi itu yang terjadi ya. Memang kita perlu mengkritisi hal-hal seperti ini. Nah, tidak boleh kita alihkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, lalu perbuatan-perbuatan yang dapat digugat. Nah, di sini ada penyalahgunaan hak ya. Ada konteksnya tuh masalah penyalahgunaan hak. Apa sih ini? Ya, oke lah. Jadi di sini kan setiap kali perbuatan hukum perlu ada runtutannya kan. Di sini contohnya kalau kita membeli ya kita harus bayar. Ya, si penjual juga wajib menyerahkan kan sama ya. Jadi kan ini sebetulnya kaitannya dengan unsur-unsur di perjanjian itu sendiri kan, ada unsur esensialia ya, ada unsur aksidentalia, ada unsur naturalia ya. Jadi ada hal-hal yang memang ikut. Kalau kita setuju untuk jual beli kan pasti ada hal-hal yang mengikuti itu kan. Ada unsur esensialianya. Dan begitu pun juga ada unsur naturalianya gitu ya. Nah, lalu batal itu juga bisa ada dua nih menurut si Profesor Sri ya, batal mutlak, batal relatif. Batal mutlak setiap orang dapat menuntut kebatalannya. Batal relatif baru menjadi batal dilakukan oleh orang tertentu yang menuntutnya. Nah, ini kan artinya balik lagi ke perjanjian ya. Nah, batal mutlak ini artinya ya mungkin tadi itu soal kepemilikan, bahwa kalau saya memiliki hak kebendaan, hak milik atas sesuatu itu kan hak kebendaan. Saya bisa mempertahankannya terhadap setiap orang kan, terhadap semua orang. Tidak perlu ada perjanjian, tidak perlu ada hubungan hukum tertentu, tapi saya punya kepentingan. Sehingga kalau ada orang lain mungkin yang mengklaim bahwa dia memiliki hak yang sesungguhnya punya saya, ya itu kan saya bisa lakukan pembatalan terhadap hak itu atau terhadap klaim itu gitu ya. Dan itu tidak perlu saya ada hubungan tertentu seperti dalam konteks misalnya jual beli. Nah, lalu kita juga melihat yang dapat dibatalkan yaitu ini misalnya dalam konteks yang kita juga sudah pelajari, harusnya kalian juga sudah pelajari soal syarat subjektif kan. Syarat subjektif, syarat objektif perjanjian itu ya. Syarat subjektif itu kan artinya dapat dibatalkan. Sedangkan kalau syarat objektif itu ya batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan. Karena syarat subjektif, kalau nggak salah saya udah bahas sekilas ya ini kemarin ya. Artinya kalau orang yang ditipu itu menganggapnya ya sudahlah bad experience ya, pengalaman buruk, ya sudah mungkin tidak akan lagi dipersoalkan lebih lanjut gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada kata-kata yang menyebut batal ya, menyebut tidak mengikat. Ini pasal-pasal di KUH Perdata ya. Ada yang menyebut tidak berkekuatan. Ini kan 1335 ini. Suatu perjanjian tanpa alasan atau suatu perjanjian dengan alasan yang palsu adalah tidak mempunyai kekuatan. Dan juga ada pasal yang menggabungkan sebetulnya. 1446 itu kalau dilihat dia menggabungkan ini sebetulnya. Ya, semua perikatan yang dibuat oleh orang belum dewasa adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya. Ya, tapi kan batal demi hukum di situ kan harus dilihat dalam konteks dapat dibatalkan ya. Dan ini saya pikir sudah diterima di dalam praktik di peradilan. Nah, jadi ini beberapa istilah yang dipakai nih. Batal,
dapat dibatalkan, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan, ya. Dan itu kaitannya memang dengan ketidakberlakuan, ya. Nah, lalu ada juga penyalahgunaan hak yang dalam konteks seperti ini, ya. Jadi pemakaian wewenang yang formil tetapi tanpa suatu kepentingan masuk akal. Sedang tujuan yang utama adalah untuk merugikan pihak lain. Ya, jadi kita punya suatu kewenangan ya, yang itu kita salah gunakan atau kewenangan itu merugikan orang gitu ya, tanpa kita betul-betul perhatikan. Nah, ini di sini contohnya A dan B, dua tetangga yang bertetangga, di mana tetangga satu A melihat pemandangan indah, tapi B menghalang-halangi dengan mendirikan tiang-tiang di halamannya dan juga menggantungkan kain-kain yang usang. Nah, ini kan mengganggu ya. Pokoknya menghalangi si A dengan tidak ada maksud yang prinsipil dari B sendiri. Ya, ini artinya kan memang kalau kita punya rumah, ya kita punya hak kan memang untuk melakukan apapun, naruh apapun di dalam pekarangan kita lah ya. Yes, tentunya pasti dengan batasan masyarakat setempat ya. Tapi kan anggaplah bahwa kita memang bisa melakukan itu kan, karena itu kan di atas pekarangan kita. Emang apa masalahmu kan gitu. Nah, cuman kan dalam hal yang di sini kan tetap meskipun itu dilakukan di atas tanah kita, itu mengganggu. Ya. Mengganggu. Nah, ini memang yang seperti ini sebetulnya kan di KUH Perdata tuh cukup baik sudah diatur ya hak tetangga itu ya. Nah, sejak Undang-Undang Pokok Agraria justru malah itu kan dianggap dicabut tuh. Karena pencabutan buku 2 KUH Perdata. Nah, justru itu malah melemahkan ya. Banyak ini masalah ini. Dan saya sering ditanya, saya juga bingung jawabnya ya, karena aturan hukum kita itu soal kayak begini kan di mana coba? Itu ada tersebar di Undang-Undang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya ya, tapi itu hanya dibahas sedikit saja sebetulnya. Tapi dalam praktik di sengketa-sengketa sebetulnya ya terjadi sengketa atau enggak ya, artinya bisa masuk pengadilan bisa enggak. Yang kayak begini banyak ini. Di dalam perumahan orang bikin bengkel aja misalnya. Terus dia potong-potong besi gitu. Ya kan di dalam kompleks perumahan kok dia potong-potong besi, kan berisik banget kan. Nah, itu bagaimana itu? Nah, apalagi orang kita kayaknya banyak yang ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah gitu ya. Jadi akhirnya tuh udah lama tuh mereka tuh melakukan itu. Jadi ketika diprotes, kayaknya bingung gitu. Kenapa diprotes nih gue nih? Gue udah lakukan ini berapa tahun gitu. Nah, sama seperti orang yang punya rumah, terus parkirannya nggak cukup gitu untuk mobil, tapi dia beli mobil dulu gitu kan. Terus dia parkir mobilnya di luar, di jalan. Lah jalan itu emang miliknya Anda gitu kan. Jalan itu kan dipakai sama-sama untuk orang kompleks itu gitu ya. Kok you pakai jalan itu buat parkirin mobil-mobil you gitu kan. Udah bikin sempit lagi kan. Tapi orang-orang seperti kayak gitu ditegur dia ini loh malah balik lebih kenceng suaranya daripada yang negor gitu. Dan tidak mau berubah gitu. Nah, jadi memang ini yang terjadi nih. Nah, orang Indonesia itu kurang sensitif memang kayak begini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena umumnya memang begitu yang saya kenal. Ya, kayak di kompleks itu kebanyakan ya sudah biarkan, nggak apa-apa gitu kan. Nggak mau ribut dan lain-lain. Nah, tapi kalau orang asing, ya artinya orang asing ini memang berbeda nih cara melihatnya. Saya sih sebetulnya jarang bersentuhan langsung dengan orang asing ya, tapi ada klien perusahaan asing ya. Nah, biasanya kan direkturnya asing lah. Nah, disitulah kita bicara mengenai kondisi di Indonesia lah. Nah, salah satunya mengenai properti gitu ya. Nah, mereka itu sangat sensitif kalau misalnya aja yang mereka tuh sangat sensitif tuh. Di suatu apartemen, mereka tinggal di suatu apartemen, lalu di apartemen itu kemudian
cuman satu provider internet, misalnya provider ABC lah sebut saja, terus nggak ada yang lain. Terus seperti dia bilang, loh kok saya nggak bisa yang lain, jadi gimana nih? Saya nggak boleh yang lain. Anda harus paksa saya untuk punya internet harus hanya ABC gitu. Itu sangat sensitif tuh mereka, karena mereka melihat itu haknya saya sebagai tenant di situ, owner, untuk memilih dong. Kalau saya nggak setuju ABC, ya kenapa saya harus ikut ABC? Nah, orang Indonesia sih mungkin mempermasalahkan itu, tapi tidak melihat dari sisi hukum ya. Kalau si ini itu menganggap itu hukumnya nggak benar tuh, nggak boleh tuh kayak begitu, gitu. Ini orang Belanda nih satu. Nah, lalu satu lagi orang Prancis nih, ini pengusaha juga. Dia ada dispute sama satu perusahaan properti di Indonesia ya, dan dia bingung kok di Indonesia itu saya punya apartemen, lalu terjadi sengketa masalah biaya pengelolaan, artinya tidak setuju ya. Tidak setuju cuma karena metode perhitungan yang tidak disetujui ya. Artinya si pengelola bilang nilainya 100, metodenya begini. Lalu si ini pemilik unit apartemennya nih bilang nilainya 99, metodenya begini. Bedanya dikit gitu loh ya, bukan beda yang 100 sama 50 gitu. Enggak. 100 sama 99 gitu. Nah, tapi si pemilik unit ini kekeh, dia nggak mau bayar 99, dia nggak mau bayar 100, dia mau bayar 99, bukan 100. Karena 100 salah katanya hitungannya. Diputus loh aksesnya. Diputus akses, ini bukan cuma listrik air yang diputus, akses masuk apartemen diputus. Nah, bayangkan nih, jadi ini kalau kita mendengar, kalian mendengar cerita saya nih barusan, ya memang haknya, kalau itu haknya emang kenapa kan gitu ya mungkin ya. Secara kontrak diatur misalnya, walaupun tidak jelas, walaupun tidak secara eksplisit ya. Tapi kalaupun secara eksplisit itu diatur, kira-kira wajar nggak sih itu dilakukan? Kalau kita punya apartemen, lalu karena kita tidak bayar biaya pengelolaan, terus kita nggak bisa dikasih masuk kompleks apartemen. Artinya termasuk nggak bisa masuk ke unit apartemen kita. Nah, bayangkan kita punya rumah itu di klaster, lalu kita tidak bayar biaya iuran pengelolaan lingkungan rumah itu, lalu ditutup pintu klasternya itu, nggak boleh masuk ke rumah kita itu. Nah, itu kan agak gila kan sebetulnya ya. Nah, tapi itu terjadi loh, dan ini orang Prancis ya. Jadi dia bilang ini keterlaluan ini. Bagaimana nih Indonesia mau mengundang investor asing kalau kami diperlakukan seperti ini ya. Dan itu terjadi loh. Ini beneran, ini kasus nyata yang saya cerita. Itu terjadi. Bahwa diputus aksesnya. Akhirnya si asingnya ngalah. Asingnya bayar. Tapi kemudian dia gugat. Karena menurut dia itu nggak benar. Nah, jadi maksud saya memang kita ini tidak terbiasa. Kita tidak punya sudut pandang mereka ya. Kita lebih ya sudahlah gitu lah. Kita lebih kurang melihat itu sebagai suatu masalah atau tidak mau mempermasalahkan ketidakbenaran itu sebetulnya. Nah, tapi sekarang kan tentunya kalian belajar hukum ya, harusnya kan lebih sensitif ya. Perlahan-lahan kita akan lebih sensitif, begitupun juga saya sih semakin sensitif. Dan dengan bergeraknya masyarakat kita menjadi semakin individualis, ya kita kan bergerak ke arah individualis sebetulnya kan, kita makin individualis dibanding kebersamaan. Karena begitu banyak pengaruh kan dengan perubahan gaya hidup terutama, ya itu akan makin ditekankan itu. Jadi masalah hak-hak asasi itu akan menjadi penekanan itu ke depan, dan masalah sensitivitas soal-soal ketidakadilan itu akan semakin tinggi. Karena ini hak individu kan. Jadi artinya nanti akan lebih ditekankan hak-hak individu itu. Akan bergerak ke arah situ, dan tentunya sengketa hukum berkaitan dengan hal-hal itu juga akan meningkat otomatis ya. Karena orang ingin haknya itu dihargai gitu. Orang kemungkinan tuh nanti ke depan tidak lagi ya sudahlah gitu loh, ya sudahlah, enggak, gue nggak suka nih, ini harus diselesaikan gitu. Nah, jadi
Oke, sekarang formatnya tertulis tidak tertulis. Ya, kita kan punya KUH Perdata tertulis lah bisa dibilang ya. Yang tidak tertulis kan hukum adat. Nah, tapi hukum adat juga ada kebiasaan. Nah, ini menarik nih kebiasaan itu. Ini kan kaitannya dengan penafsiran perjanjian juga ya. Penafsiran perjanjian itu kalau tidak jelas, kan macam-macam tuh tingkatannya ya. Kalau penafsiran perjanjian, kalau sudah jelas ya nggak usah ditafsirkan lain, kan gitu. Satu. Kalau masih ada pertanyaan, maka perlu diselidiki maksud para pihak. Nah, kalau masih juga ada pertanyaan, bisa dilihat dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat tuh bagaimana. Nah, tentunya kalau kita bicara kebiasaan, itu kan beda-beda ya. Kebiasaan di dunia properti, kebiasaan di dunia perkapalan, kebiasaan di dunia pertambangan, kebiasaan di dunia apalagi internet trading misalnya ya. Kan beda-beda pasti. Ya, tidak semua kan diatur secara hukum kan. Ada yang diatur, ada yang belum diatur. Nah, tapi itu sudah menjadi best practice. Ini nggak boleh nih. Best practice itu sumber hukum kan. Artinya bisa dilihat kan kebiasaan internasional itu kan juga sumber hukum ya. Sumber hukum internasional. Kebiasaan orang di masyarakat itu juga bisa dilihat sebagai apa yang diterima sebagai kebenaran. Bahwa itulah yang diterima. Jadi tidak bisa juga tidak mudah sebetulnya orang bisa menafsirkan sesuatu keluar dari kebiasaannya. Kecuali disepakati secara tegas. Nah, tapi kalau ini penafsiran, justru dia tidak boleh keluar dari best practice. Karena kalau penafsiran kan artinya tidak tegas nih, sehingga perlu ditafsirkan. Nah, ketika penafsiran itu menjadi relevan, justru dia harus melihat best practice-nya bagaimana untuk menilai penafsiran ini dibenarkan atau tidak, justified atau enggak, rasional atau tidak. Nah, itu apa ya, saya dulu ada satu kasus tuh, masalah itu tuh. Saya lupa lagi tuh masalah apa ya. Ya, masalah perkapalan ini. Kita bawa tuh masalah ini, kebiasaan itu, dan diterima sih sama majelis ya, arbiter. Ini arbitrase waktu itu. Cuman saya lupa nih kebiasaannya apa waktu itu yang saya bawa ya. Tapi intinya adalah best practice itu perlu. Kita perlu tahu best practice-nya bagaimana gitu ya. Makanya kan suka ditanyakan, what is the best practice in here in Indonesia? Ya, when you engage a contractor, what is the best practice? What is the normal agreement that both parties sign? Misalnya ya, apa sih yang secara umum atau secara kebiasaan itu digunakan oleh para pihak? Bagaimana sih sebetulnya best practice-nya di Indonesia kalau ada kontraktor itu, apakah perlu insinyur atau project manager atau tidak sih, kayak gitu. Jadi itu orang pun selalu menanya best practice-nya bagaimana, termasuk masalah denda. Sekarang kalau orang tidak berprestasi dengan baik, kan saya berhak denda nih, si kontraktor atau siapapun ya misalnya. Nah, itu dendanya berapa sih kebiasaan yang berlaku? 1 per mil, 2 per mil, 3 per mil, atau saya bisa seenaknya saya gitu loh. Nah, jadi memang hukum pun melihat begitu. Kalau sesuatu dilakukan secara sangat abnormal dan sangat terlihat bahwa itu tidak normal, kan hukum tidak begitu suka sebetulnya yang kayak begitu ya. Artinya best practice itu kan juga terwujud karena itu diterima kan di kalangan praktisi hukum atau di kalangan praktisi bisnis itu sebagai diterima. Apa sih misalnya kalau kita bisa lihat ya? Ya, kalau misalnya dalam dunia konstruksi ya, misalnya bahwa kontraktor itu bisa didenda sampai 5%, yang kita sebut sebagai liquidated damages gitu ya, denda keterlambatan 1 per mil per hari dengan maksimal 5%. Sehingga dia menganggap bahwa 5% itu adalah risiko yang dia harus tanggung. Ini udah berlaku banyak sekali itu. Hampir semua yang saya review masalah kontraktor itu 5% maksimal. Ada nggak hukumnya itu? Nggak ada itu. Hukumnya denda keterlambatan boleh, tapi nggak berarti terus harus hanya 5%. Nggak ada hukumnya begitu. Jadi boleh kan kita sepakati 10%,
kita boleh sepakati 15%, kita boleh sepakati 20%, mungkin kita boleh sepakati 100%. Tidak ada larangan, tapi kan tetap tidak bisa lepas dari best practice-nya. Kalau kita mau keluar dari best practice, ada resiko juga sebetulnya ya. Kalau dianggap tidak adil, tidak seimbang. Apalagi contohnya ya, best practice itu. Ya kalau di dunia properti misalnya PPJB gitu, kan pasti ada denda juga. Denda keterlambatan si pembeli bayar ke penjual, atau denda keterlambatan si penjual menyerahkan unit kepada pembeli kan. Nah sekarang memang di peraturan pemerintah terakhir tuh diatur tuh mengenai denda. Kalau si pengembang harusnya kasih duit, kembalikan duit tapi tidak dikembalikan, maka ada denda. Nah mulai peraturan perlahan-lahan masuk nih ke konteks keperdataan ya. Nah itu di 2021 sama di 2018. Tapi sebelumnya itu nggak ada tuh. Oh mungkin ada sih dulu tuh diatur di Kepmen 1994-1995. Ya sudah ada artinya dari dulu ya. Cuman memang itu kemudian menjadi ya best practice dalam konteks PPJB ya. Jadi justru aneh kalau kemudian tidak ada denda keterlambatan. Yang terjadi justru sebetulnya adanya denda keterlambatan. Nah, jadi kita akan, kalau kita melihat KUHP Perdata kan udah jelas ya hukum buku 1 itu kan mengenai orang, buku 2 mengenai benda, ya buku 3 mengenai perikatan, buku 4 mengenai bukti dan daluarsa. Tapi bisa juga dilihat dalam konteks yang berbeda nih. Bisa dilihat dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris. Nah, ini pembagiannya si Profesor Sri ini. Nah, kalau kita lihat ya hukum perorangan dan hukum keluarga kan buku 1 ya. Tapi kalau di sini kan dianggap terpisah ya, ada perorangan, ada keluarga. Nah, lalu hukum harta kekayaan yang dibagi atas hukum benda dan hukum perutangan. Jadi hukum perikatan dimasukin tuh sebagai bagian ya, sebagai bagian hukum harta kekayaan ya. Jadi dia masuk di buku 2, buku 3 kan, buku 3 kan masalah perikatan. Nah, lalu hukum waris sendiri nih. Hukum waris diatur di buku 2. Jadi pertanyaannya kenapa sih kok masuk benda? Ya waris itu, harta waris itu dianggap benda ya. Hak atas harta waris itu, ya warisnya itu dianggap benda. Jadi diatur di dalam buku 2. Nah lalu kita tadi udah berulang-ulang bahas ya, buku 2 KUHP Perdata dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Tadinya dualisme atau pluralisme, kemudian menjadi unifikasi hukum kan. Satu undang-undang saja untuk tanah. Nah, ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan. Ini di KUHP Perdata. Ya, kalau benda bergerak kan tentunya berlaku penuh. Ada pasal-pasal yang menjadi tak berlaku lagi. Pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam. Ya, betul. Jadi segala macam hak atas tanah Belanda itu hilang kan, dicabut. Ada pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air. Ini kalau benda secara umum. Jadi benda secara umum kan ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, untuk benda tidak bergerak ya sudah tidak berlaku, tapi untuk benda bergerak masih berlaku. Nah, ini contoh. Ini dibuat oleh Profesor Sri dan diulang-ulang nih di berbagai buku saya lihat ya. Nah, cuman saya mau mengingatkan di sini kan dia bilang pasal yang masih berlaku penuh. Jadi artinya ini masih berlaku penuh, tidak dipengaruhi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, ada pasal yang tidak berlaku lagi, dia bilang. Nah, ini kan sayang nih, dia bilang tidak berlaku nih. Soal apa? Kewajiban pemilik pekarangan bertetangga 625 672. Ya, ironis kadang-kadang ya, kita ini kan undang-undang pokok agraria kita katanya bersifat kebersamaan, komunalisme, komunalistik religius kan. Tapi nggak ada sampai sekarang pengaturan tetangga satu sama tetangga lain tuh bagaimana sih sebetulnya. Padahal kan fungsi sosial tanah itu kan tinggi. Tapi tidak begitu tampak fungsi sosial tanah itu, jadi bagaimana sebetulnya? Apa yang harus dilakukan oleh orang? Satu, kepada orang yang lain atau kepada masyarakatnya. Sayang ini konsep sosial tanah itu tidak begitu diterjemahkan secara jelas. Padahal ini KUHP Perdata Belanda malah punya dia tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga.
Nah, ini Profesor sih menganggapnya dicabut. Sayang ini. Karena menurut saya masih 50-50 nih antara dicabut sama tidak dicabut. Apalagi karena memang belum diatur secara jelas sampai hari ini. Kenapa harus kita anggap dicabut? Nah, lalu yang F, pengabdian pekarangan. Ini mungkin kalian nggak pernah dengar ya. Ini memang kan istilah yang ya sangat asing ya. Tapi ini sampai hari ini masih diakui ini. Jadi tidak sepenuhnya benar apa yang disampaikan oleh Profesor Sri. Perlu kita lihat ada pembatasan-pembatasan lah. Dia kan mencoba menerjemahkan karena ada undang-undang pokok agraria maka begini ya. Tapi yang F jelas-jelas masih berlaku tuh, yang F. Nah, padahal ini melulu mengenai tanah ini. Pengabdian pekarangan itu melulu mengenai tanah sebetulnya. Jadi dia esensi pengabdian pekarangan tuh makanya nih. Jadi di satu sisi Belanda tuh katanya sangat mengagungkan eigendom, tidak begitu sosial. Nah, kita yang sangat sosial, tapi kita nggak punya ini, nggak punya konsepnya secara jelas maksudnya. Dia lebih jelas. Kita kan selalu mengatakan kita punya fungsi sosial tanah, lalu diterjemahkan di dalam PP 2021 dan 1996 bahwa harus memberikan akses katanya, jalan air maupun akses jalan. Tapi bagaimana sebetulnya ini diterjemahkan tidak begitu jelas. Nah, kalau kalian baca hak pengabdian pekarangan ini 674 sampai 7110 ini cukup jelas tuh. Bahkan bisa dibilang ya cukup jelas lah ya. Jelas banget sih enggak lah. Tapi cukup jelas. Dia memberikan apa arti pengabdian pekarangan, dalam konteks apa pengabdian pekarangan itu terjadi. Nah, intinya adalah kalau ada pekarangan yang terisolir, maka dia harus tetap punya hak untuk melewati jalan orang untuk ke pekarangannya dia. Dan hak melewati ini adalah hak kebendaan. Luar biasa nggak? Belanda tuh. Bagaimana kita bisa berbangga dengan fungsi sosial kita? Kita nggak punya begitu. Hak melewati pekarangan ini adalah hak kebendaan. Jadi artinya apa? Ketika tanah ini dijual belikan, silakan saja dijual belikan. Hak itu tetap melekat. Nah, itu kan hak mutlak kan, hak kebendaan. Jadi tidak ada urusan Anda mau si pemiliknya A, si pemiliknya B, si pemiliknya C. Itu di KUH Perdata kan. Undang-undang pokok agraria kan hilang itu. Nggak ada itu konsep begitu di undang-undang, yang ada fungsi sosial. Lalu diturunkan di peraturan pemerintah, tidak begitu jelas juga bahwa maksudnya begitu. Tidak diterjemahkan juga bahwa itu hak kebendaan. Jadi artinya di Indonesia banyak orang berpikir gue kan boleh tutup akses dong. Emang apa urusannya gue sama orang lain? Kan tanahnya saya. Udah masuk jelas-jelas itu di atas sertifikat saya. Itu yang terjadi kan di masyarakat. Ditutup lah, ditembok lah, akses orang, dipagerin lah akses orang gitu. Itu nggak sepenuhnya tepat kan. Bahkan bisa dibilang kan salah ya. Tidak benar. Nah, tapi memang kita nih kurang nyata gitu perlindungannya terhadap hal ini. Nah, cuman ada, kenapa saya bilang bahwa sampai hari ini itu masih berlaku, karena di dalam jurisprudensi itu saya ketemu ada 3 jurisprudensi berkaitan dengan pengabdian pekarangan, dan selalu masalah penutupan akses ya. Jadi tanah jalan setapak yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dipakai oleh warga setempat, kemudian ditutup tiba-tiba, warganya gugat nih. Dan banyak developer tuh yang tutup kan. Kalah developernya sampai kasasi, karena menurut hakim, tanah itu adalah jalan setapak, dan dia merujuk ke hak servituut. Ya, hak servituut itu ya pengabdian pekarangan sebetulnya. Namanya itu ada beberapa ya. Kalau secara Belanda ini ya, di sini kan Dienstbaarheid ya. Lalu ada servituut. Nah, servitude dalam bahasa Inggris ya. Servitude right itu memang betulan ada. Atau bisa dibilang juga right of way. Jadi artinya kalau saya itu mau menuju ke tempat tertentu kan, saya pasti ada right of way.
saya punya hak, ya kan tidak semua ada jalanan umum, jalanan besar. Ya. Kadang-kadang saya perlu melewati tanah-tanah tertentu yang bukan tanah saya kan. Nah itu right of way itu. Nah itu ya yang sebetulnya bisa disebut hak pengabdian pekarangan. Nah lalu yang masih berlaku tetapi tidak penuh, pasal-pasal tentang benda, cara membedakan benda, benda sepanjang tidak mengenai tanah, hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, hak memungut hasil. Ini tidak mengenai tanah, tapi ya hak memungut hasil ini saya memang agak bingung sih. Intinya ya kalau barang bergerak itu ya kita dipinjamkan, kita berhak memperoleh hasil atas barang itu, ya sudah itu hak kita. Ya mungkin dipinjemin binatang kali ya. Binatang ini memberikan susu, bertelur gitu ya. Itu hak memungut hasil tuh. Itu juga hak kebendaan. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah. Ya hak pakai sama juga kita memakainya ya. Oke, ini sewa menyewa. Jadi dia bilang buku 2 kan tidak berlaku. Oke. Buku 3, buku 4 juga dianggap tidak berlaku lagi nih. Ada pasal-pasal yang berkaitan ya. Sewa menyewa tanah kan nggak ada sudah. Karena ini sudah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria ya. Jadi memang kalau kita melihat kalau perdata kan sudah dihapus tuh. Sewa menyewa tanah itu dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria itu kan sewa untuk membangun ya sebetulnya. Tanah kosong saya sewa, saya mau bangun. Timbullah hak sewa untuk bangunan. Nah, jadi ini kan hak relatif yang bersifat kebendaan sebetulnya. Karena saya bisa bangun, saya bisa punya aset di situ ya. Dasarnya perjanjian, tapi saya bisa punya bangunan di atasnya. Selain itu juga pasal-pasal 621, 622, 623 ini udah nggak relevan lah karena sudah ada peraturan pendaftaran tanah. Ini boleh nih dibaca nih. Jadi 621, 622, 623 ini maksudnya penegasan atas hak atas tanah ya melalui pengadilan. Tapi kan sudah diatur di Undang-Undang Pokok Agraria mengenai cara-cara memohonkan hak atas tanah ya. Jadi tidak bisa lagi. Hak atas tanah sudah ditegas. Dengan demikian, maka sejak berlakunya Undang-Undang PA, berbagai peraturan terkenal menjadi tidak berlaku lagi. Menurut ketentuan, ya ini dia hak atas tanah. Ya, hak atas tanah memang tidak hanya yang kita kenal sih, tapi kan maksudnya hak milik, HGB, HGU, hak pakai. 4 ini kan yang utama ya. Tapi ya hak lain juga sebetulnya masuk ini di sini. Cuman memang dikatakan bahwa itu bersifat sementara. Nah, hak milik tuh hanya WNI, bukan WNI keturunan atau WNI non keturunan ya. Apalagi WNI pribumi atau WNI non pribumi. Ini tidak boleh. Itu Undang-Undang Pokok Agraria sejak awal mengatakan begitu. Hanya WNI. Jadi kalau Anda WNA pun terus menjadi WNI ya bisa punya hak milik. Nggak melihat lagi, oh you mantan bule nih, nggak bukan mantan bule. You kan orang Eropa nih meskipun orang you WNI. Nggak boleh lah punya hak milik di Indonesia. Udah nggak bahas gitu lagi kita. Sejak tahun 60. Kalau ini dulu orang warga negara Belanda, terus konversi naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ya warga negara Belanda ini nih, ex warga negara Belanda ini berhak mempunyai hak milik. Jadi jangan mix up. Nah, di Jogja itu WNI pribumi saja yang boleh punya hak milik. WNI non pribumi tidak boleh. Nah ini salah kaprah sampai hari ini. Ketidakadilan terjadi sampai hari ini. Dan itu hanya terjadi di Jogja. Padahal kalau kita melihat yang berhak mempunyai hak milik hanya WNI. Nah ini sayang ya. Itu masih terjadi. Nah lalu kita melihat peraturan pemerintah mengenai kepemilikan badan-badan hukum tertentu. Ada bank. Jadi artinya badan hukum kan tidak boleh ya punya hak milik. Tapi ada pengecualiannya. Nah ini kita lihat pengecualiannya di PP ini. Bank-bank pemerintah tuh. Jadi itu bisa jadi tuh dia punya hak milik. Perkumpulan koperasi, badan sosial, badan-badan keagamaan.